Ngantos kula enten iki jam 12. Nggih, tengah dalu. Nggih. Kula dipanggi kalih agemanipun Petak Empu Barada. Hmm. Pesane kathah banget, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purwoso Serauko. Ngantek kamis rondolan ya. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Desa Pagerukir. Itu di belakang ada situs Watu Dukun, Desa Pagerukir, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Ada jejak-jejak sejarah dengan kekunoannya yang bisa kita saksikan di sini. Plus juga ada banyak rahasia yang belum terungkap dari situs yang ditaksir berangkat tahun antara tahun 900 sampai tahun 1000 Masehi. Jadi pada masa itu era-era Medang ya, era-era Medang Pusindo, Dharmawangsa dan lain sebagainya. Nah, kita akan coba menyajikan bagaimana kondisinya sekarang, meskipun beberapa tahun kemarin saya sudah menyajikan untuk sedulur semuanya, tapi berbeda tentunya dengan kondisinya sekarang. Ikuti terus channel ini, like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Sedulur, kembali pada kesempatan kali ini saya ajak sedulur semuanya untuk jalan-jalan menelusuri jejak-jejak leluhur di Nusantara dan masih dari kawasan Kabupaten Ponorogo, khususon di wilayah barat di perbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Ada sebuah situs yang memang belum begitu lama ditemukan, tepatnya kurang lebih 12 tahun yang lalu. Akan tetapi, situs ini ternyata menyimpan sebuah informasi besar. Tentunya juga disertai dengan misteri yang belum terpecahkan tentang kode-kode maupun tanda-tanda yang tertera dalam situs yang dikenal sebagai Watu Dukun. Situs Watu Dukun sendiri berada di Desa Pagerukir, salah satu dari 12 desa yang berada di Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo. Secara geografis, sebagian besar Desa Pagerukir ini merupakan perbukitan dengan ketinggian kurang lebih 265 meter di atas permukaan laut. Tempat ini sekarang bisa dikatakan sudah berubah menjadi sebuah tempat wisata budaya atau wisata purbakala. Tempat ini berada di kawasan hutan KPH Madiun, PKBH Sumoroto, RPH Pagerukir, yakni petak 115 dengan luas 0,6 hektar. Batu purbakala di situs Watu Dukun ini diperkirakan berusia kurang lebih 1000 tahun atau 1100 tahun yang bertuliskan huruf Jawa kuno atau aksara Kawi. Di dalam situs ini juga terdapat batu kursi, kemudian ada semacam altar atau batu yang menyerupai ranjang, kemudian ada batu berundak dan juga aksara-aksara kuno maupun kode-kode yang sekali lagi sampai dengan saat ini belumlah mampu dipecahkan oleh para arkeolog yang ada di negeri ini. Cerita yang kami dapatkan, di tempat inilah Airlangga dan juga Narotama yang pasca peristiwa Mahapralaya pada tahun 1012 Masehi, yakni
peristiwa terbunuhnya Maharaja Teguh Darmawangsa, Raja Medang yang sangat tersohor oleh invasi dari kerajaan Wengker, Wurawari maupun Sriwijaya. Di tempat ini, Airlangga yang lolos dari bencana tersebut kemudian menekuni atau nyantrik pada Empu Barada yang pada masa itu memang dikenal sebagai seorang Wikulinwe. Apabila kita perhatikan di situs Watu Dukun ini seperti tergores beberapa gambar. Ada 2 mata, ada hidung, kemudian ada mulut, ada belalai, maupun beberapa nukilan gambar maupun huruf yang lainnya. Bagi para penghayat, kode-kode atau gambar-gambar ini dimaknai sebagai peristiwa Sangkan Paraning Dumadi, awal muawal manusia, yang mana dimulai dari benih yang tersemai dalam rahim ibu, kemudian keluar melalui pintu rahasia wanita, yang kemudian bersamaan dengan Kakang Kawah dan Adi Ari-Ari. Semuanya dimaknai jelas dari gambar-gambar yang tertera, tentunya dengan penafsiran para penghayat. Bagaimana dalam hidup harus ada keseimbangan antara jagat lahir dan jagat batin, jagat gaib dan jagat yang nyata. Semua harus dilakukan secara seimbang agar hidup kita menjadi sempurna. Menurut para penghayat, di sini tergambar secara jelas urip asale saka ngendi, urip arep ngopo, sakwise urip baline menyang ngendi. Atau juga bisa diartikan, dari mana hidup kita berasal, apa yang akan kita lakukan dalam hidup ini, dan kemana setelah mati kita akan kembali. Dalam ajaran ini, kita diharapkan benar-benar mengetahui dari mana sebenarnya kita berasal, apa yang akan kita lakukan dalam masa hidup kita di dunia, agar kita tidak sombong atas apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta, agar kita tidak tersesat dalam perilaku yang tentunya jauh dari kebaikan. Dan tentunya apabila kelak kita sudah mati atau perjalanan hidup kita di dunia ini sudah usai, kembalinya kita ke hadapan Sang Pencipta tidak tersesat, tidak salah cipta, tidak salah jalan. Ini dikarenakan kehidupan manusia terdiri dari 2 hal, yakni jasmani yang merupakan penyatuan dari berbagai macam unsur. Orang Jawa bilang anasir patang perkoro, bumi, geni, banyu, kelawan angin. Yang kedua adalah roh, yang mana di dalamnya terkandung jiwa. Apabila manusia mati, jasmaninya akan hancur, sementara ruhnya kembali ke hadapan Sang Pencipta. Dengan mengetahui dari mana kita berasal, apa yang kita lakukan, dan kepada siapa atau kemana kita akan kembali, diharapkan sekembalinya ruh ke hadapan Sang Pencipta tidak disertai dengan unsur-unsur kejasmanian, nafsu-nafsu keduniawian. Sampurna ngadep marang ngarsaning Kang Maha Kuwasa. Sebuah kebetulan kami ketemu atau bertemu dengan Mbah Bibit atau nama lengkapnya Pak Bibit Santoso, juru pelihara dari situs Watu Dukun ini. Nah, untuk lebih tahu tentang informasi seputar keberadaan situs Watu Dukun ini, kami akan mewawancarai beliau. Assalamualaikum Mbah Bibit. Waalaikumsalam. Mbah Bibit menika juru kunci nggih, napa juru pelihara? Juru pelihara. Juru pelihara. Nggih. Badhe nyuwun pirsa kaitanipun kalian situs Watu Dukun. Menika dipun panggihaken pertama menika tahun pinten, Mbah? Nggih, sauntawis kula tak matur kalih jenengan nggih, Mas. Inggih. Saderengipun wonten dinas mlebet mriki, Dinas Purbakala. Nggih. Niku pahamipun warga mriki utawi masyarakat mriki namung punden.
Oh, Nggih, ngaten. danyangan lah. Oh, nggih. Sinas makom niki. Nggih. Danyangan. Danyangan. Nah, tahun 2010 bulan Maret tanggal 7 nek mboten salah ini kula. Nggih. Niku wonten pengukuran saking Dinas Purba, saking Trowulan, Nggih. kalian balar saking Jogja. Nggih. Sakderenge dinas wau sakderenge kepanggih wonten mriki masalah Nggih. niki. Nggih. Niku asale madosin daerah Wonogiri, Mengilen, Jawa Tengah. Oh. Niku pikantuk kirang langkung pikantuk wedal 3 tahun lebih. Nggih. Nah, lah niku wonten Jawa Tengah mboten panggih. Nggih. Niku lereh ngetan. Nggih. Teng desa mriki pertama wonten dalemipun kepala desa. Nggih. Nah, wonten dalemipun kepala desa nyuwun prisa, mriki Nggih. napa wonten batu tulis Mbah dhateng kepala desa. Nggih. Nah, sampune nyuwun prisa ngoten Mbah Lurah jawab wonten. Tapi Nggih. rumiyin kepala desane tesih wonten ngandhap. Suwargi Mbah Purnomo. Oh, saderengipun Mbah Sarno. Derek nggih Nggih. sadereng Mbah Sarno. Nah, dicaosi wonten caosi prisa wonten. Sampun istirahat wonten kepala desa, daleme kepala desa. Nggih. Dianterke teng lokasi mriki. Nggih. Kala semanten. Nah, Nggih. kepanggih wonten mriki saestu. Tahun 2010 bulan Maret tanggal 7 nek mboten salah. 7 Maret 2010. Nggih, lah sak bibare niku pesan-pesan saking dinas wau Nggih. kathah banget. Nah, Nggih. Pak Bupati ingkang rawuh riki kala semanten Pak Bupatinipun Amin. tasih Pak Muhadi. Oh, Pak Muhadi, engko Nggih. saderengipun Nah, pilihan nggih. Nggih, wakilipun ingkang rawuh riki Pak Amin. Pak Amin. Nah, mulai tahun niku Mas harus dirawat, nggih. Nggih. Mari harus dibersih, harus Nggih. dijaga, diamankan. Sebabnya kok ngoten nggih. Nggih. Kok wonten prasastinipun, nggih. Oh, ingkang wonten lebet kala wau. Nggih, prasastinipun wonten lah. Urupipun Jawa nggih wonten niku. Nika nginggil nika. Nggih ditutupi seng nika nggih. 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 Lajeng sak sampunipun ngoten harus dibersih saestu, dijaga sing betul-betul. Nek dipundhut saking sejarah ngendikanipun dinas saking Purba wau saking Nggih. Trowulan. Nggih. Mriki nek dipundhutken sejarah kerajaan Nggih. niku sejarahipun eyange utawi mbahe Prabu Erlangga. Oh, nggih. Ingkang asma Teguh Darmawangsa. Darmawangsa, nggih. Niku sesepuhipun wonten mriki niku wonten piantun kalih sesepuhipun. Empu Barada kalian Empu Supa. Oh, nggih. Ngoten. Kula kok ngendika ngoten nggih sebabe kula piyambak nalika kala taun 2010 meh akhir Nggih. kula jam sedasa dalu Nggih. rawuh iki. Nggih. Ngantos kula wonten iki jam 12. Nggih, tengah dalu. Nggih. Kula dipanggih kalih agemanipun Petak Empu Barada. Hmm. Pesane kathah banget Mas niku. Nggih mboten perlu kula aturke Nggih. nggih. Kathah banget pesane sing penting mriki harus diamanke, dijaga, dibersihi. Nggih wonten pengunjung nggih dihormati, disambut nggih. sing sae. Nggih. Wonten pesan-pesan wonten. Menawi pengunjung ngantos sak menika kathah nggih, Bapak nggih. Pengunjung sadangune wonten corona niki Mas. Nggih. Niki rak pun ra dikirang corona. Nggih. Niki ra disepi sangat Mas. Nek saderengipun rame nggih. Saderengipun niku nggih kathah lah. Nggih. Sepi, tapi sadang wonten corona 2 tahun Nggih. niku sepi banget niku. Nggih wonten sakniki nggih kadang-kadang niku mboten wonten. Nggih. Ngoten. Menawi ingkang anu wonten lebet kan wonten bekasipun bakar dupa atus menika. Niku ngaten sing rawuh iki kersa kepingin bakar nggih kula Nggih. silahkan monggo. Nggih, terus bebas Monggo. nggih. 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 Masalah niku kepingin bakar manyan apa dupa Nggih. niku. Nggih. Monggo silahkan. Menawi status pemeliharaanipun Mbah Bibit menika dalam anu nggih tanggal jawab dinas nggih mriki menika. Nggih. Kados napa istilahipun apabila ada penambahan fasilitas napa-napa ngaten saking dinas napa saking pemerintah desa? Saking pemerintah desa nggih wonten. Oh, saking dinas nggih Saking wonten. dinas nggih wonten. Saking dinas anu Mas nika musyola Mas. Oh, ngaten sing sih ler nika nggih. Nggih lari kiambak niku. Oh, nggih fasilitas untuk pengunjung. Nah, nggih lari saking desa nggih wonten. Oh, ngaten. Nggih. Matur nuwun sanget Mbak Bibit nggih. Nggih. Nggih, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kita sudah mengeksplor situs Watu Dukun. Keterangannya adalah seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Bibit tadi, bahwa tempat ini dimulai dieksplorasi atau apa ya,
istilahnya dilakukan penggalian itu ekskavasi. Itu tahun 2010, tepatnya tanggal 7 Maret. Nah, beliau Mbah Bibit ini adalah juru peliharanya. Jadi nanti kalau penjenengan semuanya pengen mencari tahu tentang situs ini, silahkan berhubungan langsung dengan Mbah Bibit. Dalamnya ngandap nih, Mbah. Nggih. Nah, dalamnya beliau sedikit di bawah tempat ini. RT3. Nanti tanya Mbah Bibit, sudah tahu semua. Jejak-jejak sejarah selalu tertinggal dimanapun kita berada. Yang menjadi problem adalah kadang kita tidak tahu bahwa hal itu adalah jejak sejarah yang ditinggalkan oleh para leluhur. Semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.